Halo Aquarius, jumpa lagi dengan saya Adi di Telearkana. Ya, ini bacaan untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan ya. Perkembangan langit minggu ini ya, 25 Mei sampai 31 Mei 2026. Senin kemarin 25 Mei 2026 ada pergerakan dari Mars dan Pluto, di mana ini ada Mars Pluto Square ya, membentuk sebuah derajat sudut persegi di sini, di mana Mars 5 derajat Taurus dan Pluto 5 derajat Aquarius retrograde gitu ya. Nah, ini artinya gesekan kuat antara dua kekuatan besar ya, yang sama-sama keras kepala di sini, yang sama-sama cukup banyak mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi yang satunya adalah grounded action oriented, Mars di Taurus, dan yang satunya power to be authentic ya, Pluto di Aquarius di sini. Jadi ini dua kekuatan yang cukup bertolak belakang sebenarnya teman-teman ya. Intinya adalah terkait dengan zona nyaman ya. Kembali lagi, energi Taurus di sini adalah zona nyaman. Ketika zona nyaman kalian saat ini itu tidak lagi sesuai dengan jati diri kalian, itu tentunya nanti akan banyak terjadi gesekan ya. Nanti akan banyak terjadi hal-hal yang dimana kalian semakin terdorong untuk keluar mencari zona nyaman yang baru. Berbeda dengan teman-teman Aquarius di sini yang zona nyamannya sudah uh, mencerminkan jati diri kalian ya, tentunya tidak akan banyak pergeseran nanti di situ ya. Jadi intinya nasihatnya di sini, advice-nya di sini adalah kita dihadapkan pada dua pilihan ya, mau menerjang keluar dari zona nyaman atau tetap bertahan dengan membentuk boundaries yang cukup kuat untuk supaya kita tetap berada di zona nyaman gitu ya. Jadi itu bagi teman-teman yang zona nyamannya sudah sesuai sama jati diri kalian, silakan bangun boundary, bangun batasan yang kuat ya, supaya kalian tidak terseret arus untuk keluar dari zona nyaman. Lalu kemudian bagi teman-teman yang tidak in align ya zona nyamannya dengan jati diri kalian, ya diminta untuk push through gitu ya, menerjang keluar untuk mencari zona nyaman yang baru. Dan kemudian di Jumat 29 Mei 2026 ya, Merkuri masuk ke Gemini bersama Matahari, Jupiter, dan Uranus. Intinya di sini bagi teman-teman yang merasakan dampak dari Mars Pluto Square tadi ya, itu akan semakin mensuarakan keluar ya, terutama bagi teman-teman yang zona nyamannya sudah tidak lagi relevan untuk kalian. Kalian ingin mencari zona nyaman yang baru, yang jauh lebih membuat kalian lebih stabil gitu ya. Ini nanti akan semakin tercuat keluar ya, komunikasi-komunikasi, penyampaian-penyampaian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya ya. Itu. Dan energi utamanya di Mercury enters Gemini di sini, komunikasi dan ide-ide baru akan muncul dengan banyak gitu ya, bertubi-tubi. Dan ini bisa menyebabkan kita mengalami kekacauan mental ya. Dan pikiran di sini terasa penuh, banyak ide-ide yang muncul, semuanya minta ingin segera dieksekusi gitu ya. Nah, intinya di sini teman-teman advice-nya adalah kembali lagi, Gemini di sini adalah planet yang based on data gitu ya. Jadi apapun itu yang sekiranya data di lapangan seperti apa, silakan sesuaikan dengan ide-ide baru yang muncul kalau memang relevan dan intinya adekuat untuk dieksekusi, dijalankan ya silakan gitu ya. Tapi kalau memang ini tidak realistis ya diabaikan saja, ditampung saja ya, untuk misalnya untuk wacana ke depan gitu ya. Oke, lalu kemudian di akhir minggu nanti ya puncaknya nanti akan ada di 31 Mei 2026 akan ada full moon di Sagittarius ya, 10 degrees. Ini blue moon ya teman-teman ya. Ini second full moon di bulan Mei seperti yang saya sudah jelaskan di awal bulan tuh. Kita masuk di bulan Mei ini diupdate dengan dua full moon gitu ya. Full moon yang pertama di awal bulan dengan full moon di Scorpio, dan full moon yang kedua di akhir bulan dengan full moon di Sagittarius ya. Nanti ini ya, akhir minggu ini ya, 31 Mei. Intinya Sagittarius ini adalah planet yang basically adalah pencarian kebenaran sejati ya, jati diri yang sesungguhnya. Jadi makna dari kebebasan diri gitu ya, di mana kita nanti akan semakin mudah untuk melihat dari sudut pandang makro atau sudut pandang global terkait apa saja yang sudah kita alami
alami selama hidup ya. Dan nanti apa yang tersembunyi di masa lalu itu akan banyak muncul gitu ya. Banyak muncul ke permukaan yang membuat kita itu menyadari eh, kebenaran-kebenaran yang ada gitu ya. Kembali lagi tadi pencarian kebenaran sejati ya. Gitu. Nasihatnya atau advice-nya adalah ya teman-teman diminta untuk mempercayai apapun itu insight yang muncul ya, apapun itu hal-hal yang tersembunyi yang muncul gitu ya. Yakini, sadari, dan kalau memang itu melukai kalian ya sembuhkan gitu ya. Dan ini memang momen yang tepat untuk mengkalibrasi ulang filosofi yang sudah tidak lagi relevan di kehidupan kita ya. Lalu kemudian di sini kita juga diminta untuk merayakan pencapaian diri atas usaha yang sudah kita lakukan selama kita hidup ya. Dengan apapun kesusahan dan kesenangannya gitu ya. Dengan begitu nanti kita akan menjadi lebih mudah bergerak di masa depan gitu ya dengan visi yang baru ini gitu ya. Oke, mari kita tapping energi energi Aquarius di sini ya. Oke semesta, mohon bantuan energi utama untuk teman-teman Aquarius di sini. Satu kartu dari energi Oracle card. Oke, satu kali lagi. Terima kasih semesta. Aquarius, energi kalian minggu ini door to personal healing and happiness. Ya ini sama ya dengan apa itu energi utama dari teman-teman Libra ya. Saya baru saja melakukan reading untuk teman-teman Libra juga mendapatkan energi utama yang sama, yaitu pintu menuju kesembuhan dan kebahagiaan secara personal gitu ya. Jadi intinya di sini kalian sudah di ambang pintu, tinggal sedikit lagi ya teman-teman mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidup kalian. Gitu ya. Mari kita lihat kondisi kalian saat ini dengan What's the Tea Oracle. Let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's play the deck. Kondisi kalian saat ini on blast. Outing personal info. Being called out, public humiliation. Jadi di sini adanya sebuah seperti ini ya, apa itu? Saya merasakan ada itu tadi ya. Di tanggal 29 Mei itu tadi ya, itu ada energi Merkuri masuk ke Gemini di mana kita semakin mengkomunikasikan ya hal-hal yang sudah tidak lagi relevan terkait zona nyaman kita, dan kita adanya permintaan atau adanya harapan untuk bisa mencapai atau bisa menemukan zona nyaman yang baru gitu ya, filosofi yang baru dengan adanya outing personal info being called out and public humiliation gitu ya. Jadi intinya di sini ada sesuatu yang diungkapkan keluar oleh publik gitu ya, baik oleh publik, oleh kalian sendiri atau oleh kalian sendiri gitu ya. Itu dengan adanya kartu on blast di sini. Oke, mari kita masuk lebih lanjut melalui tarot. Mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk teman-teman Aquarius di sini ya. Energi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mohon bantuan semesta sekali lagi. Let's shuffle the deck. Terima kasih. Let's play the deck. Energi pertama untuk teman-teman Aquarius adalah Seven of Swords. Lalu kemudian Eight of Wands. Lalu kemudian Two of Swords. Bottom of the deck, the Tower. Ya. Dengan bottom of the deck, the Tower, di sini ada sesuatu hal yang cukup mencengangkan ya di sini ya. Shocking soda energi ya. Intinya di sini sesuatu hal yang mengejutkan yang sampai meruntuhkan pondasi hidup kalian. Gitu ya. Bagaimana cara kalian memandang hidup kalian di masa lalu sudah tidak lagi relevan. Dan itu menimbulkan sebuah permasalahan yang akhirnya kalian menyadari bahwa ya saya tidak bisa menggunakan filosofi yang lama ini lagi ya, karena filosofi ini semakin membuat saya semakin kesulitan gitu ya dalam menjalani hidup. Dan tentunya ini adalah kejadian yang cukup
merubah pondasi hidup kalian ya dengan ada energi The Tower di sini. Ini energi Scorpio ya, Tower di sini. Intinya teman-teman ya, the story behind the Tower di sini adalah ya ini mengejutkan crown chakra ya. Di sini ada apa itu? Mahkota gitu ya, yang artinya adalah crown chakra, di mana kalian mendapatkan sebuah realization atau kesadaran gitu ya, kalian menyadari sesuatu dan itu mengubah pondasi hidup kalian ya dengan The Tower di sini. Dan dua orang di sini ada yang satu dia pasrah-pasrah saja lompat dari menara, ada yang satunya ketakutan gitu ya. Intinya di sini teman-teman adalah kita mengambil yang energi yang pasrah-pasrah saja ini saja ya. Dalam artian di sini apapun itu yang terjadi ya, kejadian yang mengejutkan yang terjadi itu terjadi untuk kita ya, terjadi untuk kita, terjadi yang untuk kebaikan kita. Jadi intinya di sini diterima saja ya teman-teman ya, diterima saja, disadari saja, dimaklumi saja bahwa ini memang keinginan semesta untuk terjadi pada kita, gitu ya. Itu saran dari kartu The Tower, the story behind kartu The Tower gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu ada energi pertama yaitu energi Seven of Swords di sini. Ya ini energi strategi ya. Ada energi strategi dan ada energi sebuah kecurangan, lies, deceit, manipulation ya di masa lalu. Cuman apapun itu negatif energinya ya. Setiap kartu tarot itu memiliki negatif and positif energi. Negatif energinya dari Seven of Swords di sini adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan terlalu hati-hati gitu ya, terlalu hati-hati, lalu kemudian manipulasi energi, kebohongan, pengkhianatan, kecurangan gitu ya. Lalu untuk positif energinya di sini adalah strategi ya, strategi supaya kalian menghindari peperangan, menghindari kekacauan yang akan terjadi. Jadi intinya di sini di masa lalu kalian sudah memprediksi mau ada kekacauan yang terjadi dan kalian berusaha untuk mengatur strategi bagaimana caranya kalian tidak berhadapan dengan kekacauan tersebut gitu ya. Dan kembali lagi setiap kartu di tarot itu yang backgroundnya kuning di sini itu mensimbolkan sebuah kebahagiaan. Jadi intinya di sini ada energi kebahagiaan, entah karena di sini karena bahagia kalian sudah mendapatkan strategi yang tepat atau kalian bahagia karena kalian mencurangi seseorang atau ada orang yang mencurangi kalian gitu ya dengan adanya energi Seven of Swords di sini. Oke, itu di masa lalu ya. Lalu di masa kini ada energi Eight of Wands. Eight of Wands di sini adalah fokus energi ya, pergerakan yang sangat cepat gitu ya, informasi yang sangat cepat masuk ke dalam pikiran kalian atau kesadaran kalian gitu ya dengan adanya energi Eight of Wands di sini. Kembali lagi, ini semua wands-nya ini mengarah pada satu arah gitu ya, tampak melihat mengarah pada satu arah. Intinya di sini bisa jadi Eight of Wands di sini adalah Cupid's arrow ya, sesuatu hal yang informasi ini yang tidak dapat dielakkan dan informasi ini pasti akan tersampaikan pada kalian gitu ya dengan cepat, tepat dan presisi gitu ya. Itu dengan energi Eight of Wands di sini. Lalu kemudian di masa yang akan datang energi ketiga ada energi Two of Swords di sini ya. Two of Swords di sini adalah energi penutupan heart chakra gitu ya, melindungi heart chakra kalian. Kembali lagi perempuan ini menyilangkan tangannya di depan dadanya, jadi dia menutup hati di sini dan dia dalam kondisi bimbang gitu ya, antara pedang A atau pedang B, antara pilihan A atau pilihan B gitu ya. Kembali lagi story behind Two of Swords di sini adalah yang perlu disadari adalah perempuan ini hanya perlu untuk melepaskan ikatan yang ada yang menutup matanya dan menyadari bahwa ada pulau di belakangnya ini ya, dimana notabene Two of Swords di sini kita diminta untuk melihat opsi ketiga ya. Kalau misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit gitu ya. Dan apapun ini kita crossroadnya ya, kita berada dalam nanti di masa yang akan datang kalian akan menghadapi sebuah percabangan jalan dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memberatkan gitu ya. Intinya kondisi tersebut itu adalah kondisi yang sedang berkembang dengan adanya
eh, bulan sabit di sini ya. Jadi bulan ini, bulan sabit di sini belum, bulan di sini masih dalam kondisi bulan sabit ya, belum pada full moon gitu ya. Jadi intinya ini adalah proses menuju kejelasan gitu ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, cukup sadari saja pilihan yang ada, lalu tentunya kalian perlu sadar bahwa selalu ada pilihan ketiga untuk dua pilihan yang berat ya. Itu. Oke, mari kita lihat dari klarifikasi ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk teman-teman Aquarius di sini terkait tiga energi ini. Energi Seven of Swords di masa lalu, Eight of Wands di masa kini, dan Two of Swords di masa yang akan datang. Saya merasakan adanya kejadian atau informasi yang datang secara tiba-tiba dan itu shocking soda sekali ya. Sehingga kalian di sini sampai bimbang di masa yang akan datang gitu ya, apa yang harus kalian lakukan. Bisa jadi juga Two of Swords di sini kalian menutup diri ya dari sosial gitu ya, dengan adanya dia menyilangkan tangannya di depan dadanya di sini berarti dia menutup diri dari sosial gitu ya. Oke, Seven of Swords di sini diklarifikasi dengan Wheel of Fortune, lalu kemudian Two of Cups, lalu kemudian The Stars. Lalu untuk Seven of Wands diklarifikasi dengan Nine of Wands, Eight of Wands, mohon maaf, diklarifikasi dengan Nine of Wands. Lalu kemudian Knight of Wands, meningkat terus ya energinya. Lalu kemudian The Judgment, Scorpio energi. Two of Swords diklarifikasi dengan The Hermit. Lalu kemudian Seven of Cups. Lalu kemudian Ten of Pentacles. Ya, bottom of the deck, Page of Cups. Ya, dengan bottom of the deck, Page of Cups di sini adalah energi yang awal-awal ya, ada pesan sebuah pesan cinta gitu ya, dengan adanya energi Page of Cups di sini bottom of the deck, entah kalian ingin menyampaikan pesan cinta kepada orang yang kalian sayangi atau kalian akan mendapatkan pesan cinta dari seseorang ya. Dengan adanya energi Page of Cups bottom of the deck di sini, bisa jadi juga Page of Cups di sini kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Cancer, Scorpio, Pisces ya. Itu water sign di sini ya, siapapun itu ya. Silakan ambil saja yang relate gitu ya, sesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi Page of Cups di sini adalah feeling yang baru ya teman-teman ya, feeling yang baru. Ini adalah pesan yang intinya yang masih immature sekali ya, perkembangan dari emosi yang masih awal-awal gitu ya. Dengan adanya energi Page of Cups di sini, Page of Cups di sini juga intinya energi holding the vision ya, untuk manifestasi. Kalau kalian ingin memanifestasikan sesuatu, uniknya di sini Page of Cups di sini digunakan sebagai cat ya. Cup ini digunakan sebagai isinya tempat cat untuk menggambar gitu ya, cat air, melukis gitu ya. Jadi intinya di sini apa yang kalian inginkan gitu ya, apa yang ingin kalian manifestasikan itu bisa dituangkan dalam bentuk manifestation board ya. Silakan dicari di internet manifestation board itu apa. Itu tentunya salah satu teknik manifestasi ya yang bisa kita pelajari gitu ya, dengan seperti kolase gitu ya, meletakkan gambar-gambar pada sebuah papan, menghiasnya, lalu kemudian membayangkan kalian sudah mendapatkan apa yang kalian punya itu melalui vision board ini. Itu sama seperti kegiatan manifestasi ya, itu. Oke, itu bottom of deck. Lalu kemudian Seven of Swords diklarifikasi dengan Wheel of Fortune, Two of Cups, dan The Stars. Gitu ya, Wheel of Fortune ini Sagittarius energi ya, Jupiter energi.
Intinya di sini adalah Wheel of Fortune ini kita memutar roda keberuntungan kita ya di masa lalu. Ya, ini bisa jadi merupakan karma ya dengan adanya Wheel of Fortune ini berputar. Story behind the Wheel of Fortune di sini adalah kita hanya diminta untuk menjadi pusat dari gasingnya ini ya, pusat dari rollernya ini ya, roller papan berputarnya ini ya, dimana kita lebih pada grounded dan menyadari bahwa lingkungan kita itu sedang berputar ya teman-teman, sedang berputar, sedang diproses untuk supaya kita bisa mendapatkan karma atau dharma dari hasil masa lalu gitu ya dengan adanya Wheel of Fortune di sini ya. Jadi sekalian seperti memutar roda kehidupan, kalian seperti mendapatkan sebuah keberuntungan di sini, lalu kemudian ada Two of Cups ya, ada seseorang gitu ya yang muncul di kehidupan kalian, kalian menemui cinta eh, yang baru gini ya di adanya Two of Cups di sini, lalu kemudian The Stars di sini adalah hopes and healing gitu ya dengan adanya kalian madu cinta gitu ya menemukan seseorang yang baru dan orang yang baru ini merupakan keberuntungan karena hasil dari karma kalian itu menyembuhkan diri kalian ya dan memberi kalian sebuah harapan hidup yang baru dengan adanya energi The Stars di sini. Dan energi The Stars di sini itu kalian seperti intinya menjadi seseorang yang cukup terkenal ya. Kembali lagi The Stars di sini adalah stars energi, energi bintang gitu ya. Energi seorang artis. Lalu kemudian Wheel of Fortune di sini juga berpusat pada center gitu ya. Energi yang berpusat pada center, jadi kalian di sini seperti menjadi sebuah pusat perhatian gitu ya dengan adanya kalian berhubungan dengan seseorang ini gitu ya dengan adanya Two of Cups. Dan di masa lalu kalian menyusun strategi ya, menyusun strategi untuk di masa sekarang itu kalian menyampaikan mengutarakan perasaan kalian gitu ya dengan adanya Eight of Wands di sini ya. Itu bisa jadi juga saya merasakan di sini ada energi ya seperti kalian seperti ini ya, seperti mendapatkan sebuah apa ya, bullying gitu ya. Bullying karena sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu ya, yang cukup memalukan atau yang cukup membuat kalian memiliki feeling negatif ketika memikirkannya gitu ya, dibully oleh teman-teman kalian gitu ya, tapi eh, kalian di sini seperti dibela oleh seseorang gitu ya. Dan uniknya di sini saya merasakannya kenapa? Karena diklarifikasi di sini dengan adanya Nine of Wands, Wounded Warrior energi, ada luka dari masa lalu yang dimana membuat kalian itu intinya berjaga-jaga ya di sini ya, berjaga-jaga. Lalu kemudian ini mengklarifikasi Eight of Wands ya, Eight of Wands energi. Nah di sini tampaknya ada seseorang yang datang ke kehidupan kalian gitu ya di saat kalian sedang terluka atau sedang kalian sedang menyembuhkan diri dengan adanya energi maaf Nine of Wands isinya bukan Nine of Wands gitu ya itu dan ini adalah Night of Wands ya Night of Wands di sini ya mohon maaf di sini tampaknya saya merasakan adanya energi sebuah playboy playgirl energi ya jadi hati-hati ya teman-teman Aquarius ya bisa jadi ini orang-orang yang memiliki zodiak Aries Leo Sagittarius ya itu dan kalian di sini dengan adanya The Judgment ya kalian seperti mendapatkan sebuah kesadaran gitu ya bahwa ternyata orang ini hanyalah seorang yang hanya untuk mampir di kehidupan kita tidak untuk selamanya gitu ya gitu atau bisa jadi skenario lain teman-teman di sini dengan adanya Eight of One di sini ya kalian di sini seperti mencoba sesuatu ya ingin sukses apapun itu usaha kalian kalian mencoba berbagai macam cara gitu ya mencoba berbagai macam cara sampai kalian itu kewalahan dan akhirnya kalian hanya
menemukan mungkin satu cara yang cukup efektif gitu ya, yang dianggap cukup cukup efektif, dan dengan adanya Knight of Wands di sini kalian eksekusi cara itu ya. Jadi kalian seperti menerapkan cara yang sudah kalian temukan itu ya, apapun ini caranya ya, terkait usaha kalian ya, tips and tricksnya dalam usaha kalian gitu ya, apapun itu usahanya gitu ya, kalian melakukan itu, melakukan lagi ya, supaya kalian mendapatkan kesuksesan lagi. Dan dengan adanya energi the judgment di sini, itu seperti menyadarkan kalian bahwa oh ternyata ini begini caranya ya, untuk supaya kita sukses dalam sebuah usaha A, usaha B gitu ya. Jadi itu dengan adanya energi the judgment gitu ya. Itu. Lalu kemudian di masa yang akan datang, Two of Swords diklarifikasi dengan The Hermit, Seven of Cups, dan Ten of Pentacles gitu ya. Intinya tadi untuk skenario pertama ya, ketika kalian tahu bahwa seseorang ini ternyata playboy gitu ya, playboy playgirl energi, kalian menyadari itu, awaken gitu ya, lalu kemudian kalian membatasi diri dengan adanya energi Two of Swords di sini ya. Lalu kalian memilih untuk menyendiri, taking times gitu ya, mengambil waktu untuk berkontemplasi, eh, bertanya pada diri sendiri apakah kalian ingin lanjut atau enggak ya, dengan adanya energi Seven of Cups di sini ya. Ini bingung, spoil for choice, bingung karena banyaknya pilihan gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya energi Ten of Pentacles di sini, ya kalian lebih memilih untuk berfokus pada keluarga gitu ya. Ten of Pentacles di sini adalah building and living and legacy gitu ya. Jadi intinya di sini kalian berfokus pada keluarga di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalian mungkin sejenak menghindar dari siapapun ini orangnya dan siapapun ini teman kalian gitu ya. Itu mari kita tanyakan pada semesta sarannya untuk teman-teman Aquarius di sini. The Hermit di sini Virgo energi ya teman-teman ya, Virgo energi. Jadi tadi ada The Stars di sini Aquarius energi, lalu kemudian Wheel of Fortune di sini Sagittarius ya. Itu lalu kemudian di masa lalu ya itu ya, di masa sekarang ada Knight of Wands dan The Judgment gitu ya. Knight of Wands di sini fire energi ya, Aries, Leo, Sagittarius, lalu kemudian The Judgment di sini adalah Scorpio energi gitu ya. Jadi tampaknya ada seseorang pada saat ini yang sedang ya kalian berurusan dengan orang ini gitu ya. Orang ini tampaknya niatnya hanya sebatas untuk ya kesenangan semata ya, siapapun orang ini ya, entah itu kekasih atau keluarga ataupun rekan kerja gitu ya, ataupun bos gitu ya. Orang ini hanya cuman sekedar untuk ingin main-main gitu ya, dengan adanya Knight of Wands di sini ya, playboy playgirl energi gitu ya. Itu ya. Oke, saran dari semesta untuk teman-teman Aquarius di sini adalah yang pertama adalah The Sun, lalu kemudian kedua Six of Pentacles, kemudian yang ketiga Five of Swords, bottom of the deck Death and Rebirth. Ya ini hampir mirip seperti Libra ya. Saran dari semesta adalah ya Death and Rebirth di sini adalah sebuah energi transformasi. Ini memang diberikan oleh semesta ya, orang ini atau apapun ini kejadiannya yang menghantam kalian ini memang untuk memaksa kalian untuk menyadari sesuatu dan merubah diri kalian ya, menjadi pribadi yang baru dengan adanya Death and Rebirth di sini. Lalu kemudian semesta di sini dengan tiga nasihatnya, yang pertama adalah The Sun gitu ya, nanti akan ada clarity, nanti akan ada sebuah kejelasan gitu ya terkait Six of Pentacles gitu ya. Six of Pentacles ini adalah giving and receiving energi gitu ya.
energi memberi dan menerima, di mana di sini intinya yaitu tadi, kalau memang orang ini hanya sekedar untuk main-main gitu ya, tentunya energi kalian akan drain ya, akan habis oleh orang ini ya, siapapun itu gitu ya. Jadi intinya di sini kalian tidak perlu mengentertain atau menganggap orang itu gitu ya. Anggap saja, maksudnya kalian harusnya, kalian diminta, bukan harusnya ya, tapi intinya kalian diminta untuk lebih peduli atau lebih lebih mendekatkan diri pada orang yang memang benar-benar memberikan kalian itu energi timbal balik ya, resiprokal yang energi. Jadi bukan melulu kalian terus yang memberikan energi keluar untuk orang ini, tapi kalian harus menemukan orang yang juga bisa memberikan energi yang setimpal atau yang sebaliknya pada kalian gitu ya. Dan ini Six of Pentacle di sini selain giving and receiving energi itu juga bisa terkait ya, ini pemberian semesta sendiri ya, pemberian semesta sendiri, kejelasan apapun itu ya, awakeningnya, pelajaran apapun ini yang kalian dapatkan dari orang ini ya, itu pemberian semesta sendiri, dan kalian harus bisa memilah-milah ya, memilah-milah mana yang patut kalian berikan energi, mana yang tidak patut kalian berikan energi kalian gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya energi Five of Swords di sini ya, konflik secara pikiran tidak perlu dipikirkan ya teman-teman ya, Aquarius ya. Intinya tidak perlu dipikirkan, tidak perlu overthinking gitu ya, abaikan saja gitu ya, dengan adanya energi Five of Swords di sini. Intinya itu, dan tentunya belajar dari pengalaman ya teman-teman Aquarius ya, pengalaman-pengalaman di masa lalu, gunakan ini sebagai pengalaman juga gitu ya, supaya kalian bisa tahu karakter-karakter orang ya, macam-macam karakter orang gitu ya, sehingga kalian ke depan nanti kalau dihadapkan atau dikenalkan pada seseorang dengan karakter yang mirip, itu kalian bisa paling tidak menjaga diri gitu ya, dan menjaga hati gitu ya, itu dengan ada energi Five of Swords. Oke, mari kita lihat dari Moonology Oracle untuk teman-teman Aquarius di sini. Jadi di sini being called out itu seperti ada energi ketahuan gitu ya, dengan adanya on blast di sini ya, energi on blast di sini itu ada energi ketahuan, seperti kalian menyadari bahwa ada sebuah kembali lagi kecurangan gitu ya, yang sudah kalian peroleh gitu ya di masa lalu ataupun di masa sekarang gitu ya. Kalian intinya apa ya, menangkap seseorang sedang berbuat curang di belakang kalian gitu ya. Dan pesan ini cukup membuat kalian shocking soda gitu ya, terkejut banget gitu ya. Dengan adanya The Tower gitu ya, itu merubah hidup kalian, merubah arah hidup kalian, merubah isi hati kalian yang selama ya, kembali lagi ya, itu karena memang orang yang kalian sukai gitu ya, jadi kaitannya dengan hati gitu ya, cinta gitu ya. Kalau kita dikhianati ya bagaimana rasanya gitu ya, tentunya itu seperti membalikkan dunia kita ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, intinya kita fokus saja pada apa yang membuat kita bahagia ya, dengan adanya energi The Sun. Tentunya orang yang sayang sama kita bukan cuman orang ini saja, masih banyak lagi, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kita, rekan kerja kita gitu ya. Tentunya mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar lebih true, lebih pure sayang sama kita, dan mereka orang yang layak untuk diberikan energi kita ya. Itu. Oke, mari kita lihat dengan Moonology Oracle ya. Satu kali lagi untuk teman-teman Aquarius di sini. Oke, terima kasih semesta. Kalian mendapatkan full moon in Taurus ya. Your dreams need practical plans. Jadi di sini tampaknya ada sesuatu yang kalian inginkan gitu ya. Dalam artian di sini mimpi kalian itu butuh sesuatu yang bertahap gitu ya. Butuh sesuatu yang praktis, yang enggak cuman sekedar based on feelings gitu ya. Jadi saya merasakan di sini, menangkap di sini ada yang lebih, ada hal yang jauh
lebih penting selain perasaan gitu ya. Memang iya, cinta itu penting ya, kita merasakan sayang sama orang lain, punya feeling itu penting. Empati itu penting, tapi di sini yang tidak kalah penting adalah practical plan. Practical plan. Kira-kira kalau kalian sudah sayang ke depannya itu rencana kalian apa? Step by stepnya. Biasanya orang yang cuma hanya sekedar ingin senang-senang itu tidak mau diajak mikir masa depan, teman-teman. Dia hanya ingin mikir ya kesenangan sesaat saat ini saja, gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati di situ ya. Itu. Your dreams need a practical plan. Oke, mari kita lihat dengan Animal Spirit Oracle. Kira-kira Animal Spirit apa yang perlu diadaptasi oleh teman-teman Aquarius di sini? Oke. Teman-teman Aquarius, kalian mendapatkan energi Be Spirit, Community. Ya. Nice. You are a powerful creator. Your work blesses everything you touch. Be open to receiving sweetness. You are the queen of abundance, gitu ya. Be community. Jadi di sini saya menangkap adanya energi di mana yaitu tadi ya, intinya kalian di sini tidak perlu atau tidak intinya tidak harus berfokus pada satu orang ini ya. Masih banyak sumber-sumber kasih sayang yang bisa kalian dapatkan di orang-orang sekitar kalian gitu ya, entah itu dari teman, rekan kerja, bos, atau siapapun itu relasinya ya, keluarga, saudara gitu ya, kakak adik gitu ya. Dan disitulah kalian nanti akan bisa mendapatkan giving and receiving, reciprocal energi gitu ya, energi timbal balik. Oke. Dan orang-orang ini yang memang intinya layak untuk kalian berikan energi ya, orang-orang di sekitar kalian itu ya. Itu oke. Sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Aquarius di sini. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih sudah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Aquarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Aquarius ya. Salam satu semesta. Terima kasih.